Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, saya selaku Ketua dari tim Selepat yang berasal dari Universitas Negeri Medan beserta anggota akan mempresentasikan ide gagasan teknologi terapan yang kami tuang di Bisnis Plan Kompetisi Nasional 2021. Sebelum masuk ke penjelasan materi, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan tim Selepat. Ada Muhammad Rifki Maulana, saya sendiri sebagai ketua, ada Tika Rahmayanti Izyana Sution sebagai anggota satu, ada Siti Khairani Lubis sebagai anggota dua, ada Abden Syakuro sebagai anggota ketiga, dan ada Lydia Wulandari sebagai anggota keempat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota pertama yaitu Tika Rahmayanti Izyana Sution dan anggota keempat yaitu Lydia Wulandari. Penjelasan singkat tentang Silepat. Sebenarnya apa sih Silepat itu? Silepat merupakan singkatan dari Sistem Informasi Les Privat sebagai solusi bimbingan belajar pada masa pandemi COVID-19 di Kota Medan. Silepat digagas oleh beberapa mahasiswa yang berkuliah di Universitas Negeri Medan. Silepat atau Sistem Informasi Les Privat adalah aplikasi pemesanan tentor bimbingan belajar dengan konsep terbaru di Kota Medan, yang dimana tentor dan siswa mengadaptasi kebiasaan baru dalam proses bimbingan belajar. Silepat memiliki fasilitas dengan kelebihan, yaitu menampilkan keterangan sertifikat vaksin, serta memberikan harga yang bersahabat bagi pelanggan. Latar belakang munculnya Silepat sebagai gagasan dalam mengatasi masalah pendidikan di tengah pandemi. Adanya pandemi COVID-19 mengharuskan sistem pembelajaran jarak jauh terhadap dunia pendidikan, yang tentunya menyulitkan semua pihak baik dari kalangan guru, orang tua, dan siswa itu sendiri. Karena harus beradaptasi dan mengkolaborasikan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi demi menunjang pendidikan. Proses pembelajaran jarak jauh dinilai tidak efektif dan membuat banyak siswa yang terabaikan hak belajar, serta para orang tua yang terus mengeluh karena harus membimbing anak dalam proses pendidikannya selama pandemi. Pada tahun 2019, COVID menjadi fenomena yang sangat besar untuk masyarakat yang harus diwajibkan untuk di rumah saja untuk menuntaskan pandemi agar cepat berakhir. Oleh karena itu, semua sektor mengalami penurunan yang sangat pesat dan sehingga banyak anak-anak dan remaja ingin belajar, namun terhambat dikarenakan pandemi. Maka kami, selaku mahasiswa yang inovatif, menciptakan aplikasi yang menjadi salah satu solusi, yaitu Silepat, Sistem Informasi Les Privat. Silepat hadir guna membantu masyarakat, khususnya orang tua siswa dan siswa sendiri, dalam menangani masalah pendidikan pada masa pandemi, dan membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan pendidikan dan pekerjaan lepas bagi mahasiswa. Bisnis model Canvas untuk key partners adalah bimbingan belajar berbasis private di Medan, serta organisasi-organisasi hingga mencakup Kemdikbuddikti. Untuk key activities adalah pengembangan aplikasi, pemasaran, rekrutmen tentor, hingga diskusi pelajaran. Untuk key research ada IT developer, tentor dengan kemahiran, modul pelajaran, staff back office, dan algoritma serta data sistem. Untuk cost structure, ada pengembangan aplikasi, website, server, domain, dan hosting, serta biaya operasional tentor dan staff, dan percetakan modul serta pemasaran. Untuk value propositions, pemesanan tentor Les Privat lebih mudah dengan aplikasi, hingga menyediakan layanan diskusi dan konsultasi pelajaran bagi siswa yang ingin mendalami materi. Untuk customer relationship, konten edukasi, kode diskon, hingga menambah variasi pelajaran. Untuk channelsnya sendiri, bisa di-download di Play Store, hingga ada brosur, influencer, dan lainnya. Untuk customer segments, ada orang tua dan para pelajar di semua jenjang, serta remaja dan masyarakat umum dan para tentor. Untuk revenue streams, pemesanan tentor, penjualan modul, hingga iklan dari website. Untuk profil produk, jenis usaha ini adalah penyedia aplikasi berbasis mobile sebagai jasa pemesanan tentor bimbingan belajar dengan konsep yang inovatif. Untuk produk atau jasa adalah aplikasi mobile dan modul hard copy. Untuk logo usaha, didominasi dengan warna biru, putih, dan hijau, ikon buku melambangkan sumber ilmu pengetahuan dan pendidikan. Untuk tampilan mockup bisa kita lihat di desain yang sudah dipaparkan. Kondisi umum lingkungan. Kota Medan memiliki jumlah sekolah sebanyak 1.898 sekolah pada jenjang yang berbeda. Jika rata-rata sekolah di Medan memiliki 500 siswa, maka ada 949.000 jumlah siswa di Kota Medan. Dan saat ini, siswa di Kota Medan mengaku kesulitan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Maka alternatif yang digunakan adalah menggunakan jasa bimbel online. Namun, tidak semua mampu mencerna pelajaran dan perlu bimbingan secara langsung atau tatap muka.
Oke, untuk persaingan pasar aplikasi Silepat dengan kompetitornya seperti Ruang Guru dan Rumah Belajar dapat dibandingkan dengan aspek yang pertama aplikasi. Ruang Guru, Rumah Belajar, dan Silepat sama-sama merupakan aplikasi online. Untuk ketersediaan modul hard copy, Silepat menyediakan modul hard copy, sedangkan Ruang Guru dan Rumah Belajar tidak. Untuk pembelajaran secara tatap muka, Silepat menyediakan pembelajaran secara tatap muka, namun Ruang Guru dan Rumah Belajar tidak. Silepat memiliki keterangan aplikasi bahwasanya Tentor sudah divaksin, namun Ruang Guru dan Rumah Belajar tidak. Kemudian Silepat dan Ruang Guru berada di Kota Medan, namun Rumah Belajar tidak. Nah, portal UMKM menyatakan permintaan akan les privat cukup banyak. Ini adalah peluang bagi pelaku usaha untuk menciptakan usaha baru sesuai kondisi yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, Silepat berpeluang dalam mengembangkan usaha pada saat ini karena Silepat memiliki konsep yang mengadopsi kebiasaan baru masyarakat, salah satunya vaksin, protokol kesehatan, dan pemanfaatan teknologi. Untuk strategi pemasarannya, Silepat memasarkan banyak konsep pemasaran antara lain optimasi SEO, yaitu mengoptimasi website Silepat untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian, kemudian konten marketing, yaitu menyebarkan konten yang berharga, relevan kepada audiens yang dituju. Audiens yang dimaksud yaitu orang tua murid dan siswa. Kemudian email marketing, yaitu mengirimkan pesan komersial, biasanya ke sekelompok orang menggunakan email atau ke pelanggan yang berpotensial. Kemudian social media AdSense, yaitu pemasaran di sosial media melalui promote atau konten yang diiklankan. Kemudian alat promosi cetak, yaitu dengan memasarkan di dunia nyata, seperti brosur dan membagikan ke tempat yang strategis yang ramai akan siswa atau orang tua. Lalu cetak spanduk yang akan dipajang di jalanan. Kemudian memasarkan secara giveaway, yaitu dengan membuat hadiah di sosial media untuk mendapatkan reach atau perhatian yang lebih kepada audiens. Kemudian dengan melakukan influencer marketing, yaitu Silepat mengajak para influencer bekerja sama untuk meningkatkan brand awareness dan bisa pula untuk meningkatkan penjualan sesuai target pasar yang ditentukan. Proyeksi keuangan. Adapun rincian item yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi Silepat antara lain membutuhkan aplikasi dan website, di mana harga satuannya 5 juta berjumlah 1 set dan harga yang dibayarkannya 5.500.000. Lalu peralatan kantor dengan harga satuannya 3.900.000 berjumlah 1 set dengan harga 3.900.000. Lalu operasional perusahaan seperti listrik, internet, dan lain-lain dengan harga satuan 800.000 selama 6 bulan dengan harga yang dibayarkan 800.000. Lalu iklan dengan harga satuannya 500.000 dengan jumlah 12 bulan dan harga yang dibayarkannya sebesar 6 juta rupiah. Kemudian modul harga satuannya 500.000 berjumlah 6 mapel dengan harga yang harus dibayarkan 1.200.000. Maka total modal awal berjumlah 17.400.000 rupiah. Untuk asumsi pendapatan, A. Orderan Tentor, di mana 1 kali pertemuan selama 1,5 jam dengan harga Rp50.000. Jika kita asumsikan 1.000 user, di mana 1 user minimal mengorder 1 kali, maka didapatkan biaya order Tentor, yaitu 1.000 dikali 50.000 sama dengan 50 juta rupiah. Jika 50% dari 1.000 user melakukan reorder 1 kali, maka didapatkan biaya 500 dikali 50.000 sama dengan 25 juta rupiah. Jumlah pendapatan dalam 1 tahun yang didapatkan sebesar 75 juta rupiah. Dengan pembagian hasil pendapatan Tentor sebesar 90%, yaitu 67.500.000 dan pendapatan aplikasi sebesar 10%, yaitu 7.500.000. B. Berlangganan Tentor per mapel. Jika kita asumsikan lagi 5% dari 1.000 user menjadi member berlangganan 4 kali per bulan selama 1 tahun, maka 50 siswa dikali 2.100.000 sama dengan 105 juta rupiah. Di mana pembagian hasilnya pendapatan Tentor sebanyak 90%, yaitu 94.500.000 rupiah. Dan pendapatan aplikasi sebesar 10%, yaitu 10.500.000 rupiah. Maka total pendapatan total sebanyak 75 juta rupiah ditambah 105 juta rupiah sama dengan 180 juta rupiah. Maka laba bersih yang didapatkan yaitu 7.500.000 ditambah 10.500.000 sama dengan 18 juta rupiah. Maka BEP yang didapatkan selama 1 tahun yaitu laba bersih dikurangin modal awal sama dengan 600.000 rupiah. Maka profit yang didapatkan selama 1 tahun yaitu 600.000 rupiah. Berikut merupakan tampilan mockup user interface dari aplikasi Silepat, mana di sebelah kiri merupakan tampilan Tentor dan di sebelah kanan
adalah tampilan beranda. Sekian presentasi dari tim Selpat. Saya sebagai ketua mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.